Memasuki pedalaman Halmahera, tepatnya di wilayah Weda Tengah, kami mau menemui suku Tobelo Dalam. Di balik lebatnya belantara Nusantara, tersembunyi suku-suku pedalaman yang belum banyak terjamah peradaban. Mempertahankan kehidupan yang lekat dengan alam, mereka hadir sebagai penjaga hutan Maluku Utara. Menemui suku Tobelo Dalam yang meninggali hutan Halmahera tentu bukanlah perkara mudah. Mundur. Balik sendiri. Pelan-pelan saja. Terlalu full, balak. Memasuki pedalaman Halmahera, tepatnya di wilayah Weda Tengah, kami mau menemui suku Tobelo Dalam. Tapi dalam perjalanan kita sudah menemukan obstacle jalan yang sulit. Tapi semoga selanjutnya aman untuk mengerjakan ekspedisi suku pedalaman kali ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Yang barat tadi yang mana? Perjalanan melewati jalan berlumpur membuat kendaraan yang kami tumpangi hanya mampu mengantar sejauh 7 km dari kampung terakhir. Di sini titik akhir pengantaran, sudah melewati bendungan dan setelahnya kita harus jalan masuk ke hutan. Dan nih Om Romis, say hello Om. Om Romis ini akan hubungan saya masuk ke suku Tobelo Dalam. Sampai selesai. Berapa lama Om perjalanan kita masuk hutan? Dari sini mungkin 5 jam sampai ke 5 jam? Iya. Wow, 5 jam. Bukan perjalanan yang mudah dan sebentar, tapi semoga kita fit dan semangat. Kita tunggu tim yang lain lagi siap-siap. Selanjutnya, perjalanan kami lanjutkan dengan berjalan kaki. Yang tadinya medan kita masih bebatuan dan pasir, sekarang udah treknya lumpur nih. Kameramen sampai terjerembab juga. Penuh tantangan dan surprise hutan di sini. Melangkah semakin jauh, kami mulai memasuki area perkebunan dengan jalur yang terputus. Kita harus menyeberang sungai ini. Jadi dari perkampungan sampai ke titik pengantaran tadi jaraknya 7 km, kemudian berjalan kaki melewati sungai sampai ke rumah kebun itu 3 km jaraknya. Tapi belum selesai karena perjalanan masih ditempuh lagi 5 km. Ya. Jadi total 15 km ya. Lihat, di tim kita udah mulai jalan. Sungai Akejira menyambut kedatangan kami. Oh, udah mulai deras. Ini arusnya terasa banget, bawah juga bebatuan licin. Aduh. Wow, deras banget ini. Aduh, kayak ke bawah deh. Kayak ke bawah deh kita. Setelah kembali mengumpulkan keberanian, saya putuskan untuk mencoba lagi. Arusnya kuat banget. Tarik dalam memang waktu di titik awal masuk
masuk dan kaki sakit karena di bawah banyak bebatuan, kemudian licin. Tapi untungnya kita berhasil menyeberang, semua tim selamat dan aman. Sejenak kami dapat menarik nafas lega setelah berhasil menghindari resiko terbawa arus. Demi menjelajahi pedalaman Indonesia, inilah tantangan kita tim Jejak Petualang harus lewati. Namanya Sungai Akejira, terkenal memiliki jeram dan arus yang kuat sekali, dan ini mengaliri hampir semua perkampungan di Weda Tengah. Pemandangan hutan Halmahera yang termasuk ke dalam flora dan fauna Wallacea memiliki ciri khas tersendiri, yaitu kombinasi antara hutan Asia dan hutan Australia. Kita sudah masuki area yang mendekati tempat kita tuju, cuman kita harus menyeberangi sungai lagi. Ini memasuki daerah Kenari Bongko. Fun fact, kita adalah di bagian hutan jantung Pulau Halmahera, tepat di bagian Halmahera Tengah, di Weda Tengah. Udah kebayang sih cantiknya kayak apa hutan di dalam sana. Let's go! Masuk semakin dalam ke hutan Kenari Bongko, vegetasi menjadi semakin padat. Boleh Om ya? Di hutan Kenari Bongko kita menemukan buah namo-namo. Iya, namo-namo. Iya, mirip sawo ya. Saya coba ya. Iya. Oh, dalamnya seperti ini, Iya. seperti sawo juga. Langsung melek Om. Iya. Oh mau? Mau saya Ini juga. belum saya makan. Oke, ya. Enak. Enak sekali nih. Buah namu-namu atau buah yang lebih akrab disebut buah gandaria ini termasuk buah langka yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia, termasuk Maluku. Saya pelajarin ternyata kita melewatin anakan sungai yang banyak sekali. Kalau di sini namanya Pulau Jawa. Kira-kira udah melewati 3 wilayah lebih ini. Tapi masih berlanjut. Kayaknya sih akan malam deh sampainya karena ini udah jam 6 sore. Tepat pukul 8 malam, akhirnya kami sampai di tempat peristirahatan. Hangat sekali. Enak sekali. Enak sekali. Wah, setelah melakukan perjalanan panjang selama 1 hari ini, akhirnya kami sampai di tempat persinggahan. Di sini kami menghangatkan badan. Jepit saya ini. Siap Om. Sekaligus menikmati hangatnya teh ini. Perapian cukup untuk menghangatkan badan kami. Tak lupa, segelas minuman hangat juga mengisi perut kami yang kosong. Kita akan melakukan perjalanan lagi esok hari, tapi nggak begitu jauh, sekitar 1 jam saja ya Om, untuk menemui suku Tobelo Dalam. Jadi di sini kami akan menginap, menghabiskan malam, dan besok akan lanjut lagi lakukan perjalanan. Matahari telah menampakkan sinarnya. Setelah beristirahat sejenak, kaki kami kembali melangkah. Hari kedua masih di pedalaman hutan Halmahera Tengah dalam ekspedisi suku pedalaman. Hari ini masih berjalan menyusuri hutan, tapi nggak selama yang kemarin. Dan semoga segera bertemu dengan suku Tobelo Dalam. Tepat di tepian hulu sungai Akejira, beberapa orang Tobelo Dalam telah berkumpul. Boto makadasiohi. Makadasio kahibote. Halo, selamat siang. Halo Ibu. Nah, ini ada kano kadina. Iya. Ini ada kano. Nah, hari ini bawa aku. Iya. Hona kau kiao. Oh, ni madayo kiao. Ni abefa. Iya.
sedang. Oh, dia nak dia nyawa hibote. Akawa. Oh, kang ini dia Iya. magema itu. Iya. Oh, iya. Akhirnya kami bertemu dengan suku Tobelo Dalam atau biasa disebut juga Hongana Manyawa yang artinya adalah manusia hutan. Mereka ini adalah penjaga hutan di Halmahera. Sedang berkegiatan apa ini Om Romis? Buat rumah. Oh, membuat bivak ya? Bivak untuk untuk tinggal. Di sini, ya. Wah, ini Habis pas banget. dari itu dia berangkat lagi. Selalu berpindah ya? Iya, selalu pindah-pindah. Sebagai cara berlindung di alam liar, masyarakat Tobelo Dalam mengandalkan bivak dari bahan alami. Jadi ini dia bivak, tempat tinggal sementara. Kita mendirikannya tepat di pinggiran sungai, sesuai dengan sumber makanannya di mana. Dan sebetulnya perkampungan masyarakat suku Tobelo Dalam itu jauh sekali di kampung, dan saya pun tidak bisa akses ke sana. Karena kalau sudah bertemu orang luar, pasti mereka akan berpindah jauh sekali. Makanya Pak Bokum dan istrinya ini adalah suku Tobelo Dalam yang biasa berinteraksi dengan orang kampung di luar. Lokasi yang sulit diakses dan tersembunyi menjadi cara mereka menjaga kampungnya. Ibu nama siapa? Ini Romang. Nama panggilan? Malu-malu ya. Nah ini dia, makanya saya ditemani Om Romis dengan warga kampung juga, karena untuk berbahasa juga sulit sekali komunikasinya. Masyarakat suku Tobelo Dalam berbahasa Tobelo juga, dan itu yang halusnya lagi. Masyarakat Tobelo Dalam kerap kali menghindari interaksi dengan masyarakat luar. Keterbatasan bahasa pun menjadi hal yang tak terhindarkan. Om Bokum bisa bahasa Indonesia? Sedikit. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Apa kabar Ibu? Baik. Meski sekilas terlihat tidak berbeda jauh dengan masyarakat modern, mereka tetap memiliki ciri fisik tersendiri. Jadi postur orang Tobelo Dalam tuh bisa terlihatkan perbedaannya. Tubuhnya jangkung, tinggi, dan kekar. Bagi masyarakat Tobelo Dalam yang sama sekali belum berinteraksi dengan dunia luar, ciri mereka akan nampak dari penggunaan habeba, pakaian tradisional yang terbuat dari kulit kayu. Kalau mereka di dalam bersama keluarga sukunya baru memakai atribut tradisional, tapi kalau bertemu keluar beraktivitas seperti ini lebih memakai baju biasa. Sebagai kelompok pemburu dan peramu, orang Tobelo Dalam seringkali meninggalkan kampung untuk mencari sumber makanan. Biasanya tinggal berapa hari di sekitar sini? Ya kalau seperti ini paling 2-3 hari. 2-3 hari. Itu bahan makanannya disimpan atau dihabiskan di sini atau? Ya di sini untuk tempat cari makanan, nanti dia bawa ke tempat tinggalnya dibawa. yang di hutan. Adaptasi telah dilakukan kelompok Tobelo Dalam. Tidak hanya berburu, mereka sudah memanfaatkan lahan hutan sebagai kebun sementara. Singkong, langsung dapat. Sumber pangan utama seperti umbi-umbian menjadi hasil kebun andalan masyarakat Tobelo Dalam. Jadi masyarakat suku Tobelo Dalam itu bukan mereka yang nomaden, tapi tumbuhannya atau hasil panennya pun juga ditanamnya di mana-mana. Kayak ini area lahan di sini tuh sudah ditanam dari lumayan lama, makanya mereka ke sini menunggu waktu panennya. Nanti pindah lagi ke tempat lain untuk memanen lagi. Keberadaan sumber makanan inilah yang membuat masyarakat Tobelo Dalam meninggali suatu kawasan dalam waktu tertentu. Ngambilnya memang banyak karena sebagian juga akan dibawa lagi. Dalam mengelola kebun, singkong dan keladi menjadi tanaman utama. Minimnya perawatan memudahkan mereka dengan pola kehidupan nomaden.
Ajari saya Ibu caranya bagaimana? Ambil bete. Selain singkong ada juga keladi, umbi keladi atau di sini namanya bete. Tidak semua keladi hutan itu bisa dikonsumsi. Contohnya bisa dilihat di sini. Kalau getahnya putih, tandanya ini yang aman dan ditanam sendiri. Kalau kuning itu tandanya beracun. Akarnya banyak, jadi harus satu-satu dipotek-potekin sambil dicek apakah ada tidak. Semoga besar ini, Ibu. Hanya bagian umbi akarnya saja yang dapat diambil dan dimanfaatkan. Bagian batangnya ditinggalkan untuk kembali ditanam. Ada? Wah, dapat. Masih ada tunasnya juga lagi. Jago banget Ibu. Cuma disentuh-sentuh aja dia tahu di mana ada umbinya. Tuh. Pekerjaan fisik seperti ini tidak hanya dilakukan oleh kaum pria di Tobelo Dalam. Kalau Ibu biasa ke kebun kah atau di rumah biasanya? Yo leha, mana ke Tawoka bulu ke Goyowaka. Tawoka di kebun aja dia. Oh di kebun. Oh jadi pekerjaan laki-laki dan perempuan sama iya, ya? Sama aja. Makanan pokok telah kami kumpulkan. Namun, belum cukup di sini saja. Saya juga akan mengikuti cara masyarakat hutan ini untuk memperoleh sumber protein. Kita sekarang mau mencari dode atau udang di aliran sungai ini. Nah, nyarinya emang dari pinggir-pinggir. Dode! Lah ini! Hei! Ya masuk lagi. Astaga, Om. Nah! Dode. Dapat akhirnya. Jadi ngambilnya begitu. Kita harus melihat dari pinggir sebelah sini, di mana ada dodenya atau udangnya, baru ditombak pakai sosorokan. Sosorokan ini tombaknya. Nggak boleh terlalu ke dalam karena ini keruh banget kalau diinjak. Dode merupakan sebutan lokal untuk udang air tawar. Ketersediaannya yang melimpah membuat hewan ini menjadi buruan masyarakat Tobelo untuk bertahan hidup. Saking jernihnya air, dari jarak segini aja kita udah bisa ngeliat Om Romis jago banget coba langsung dapet lagi. Om saya mau dong nombak. Tunggu Om, aku mau. Ih. Ini airnya jernih banget padahal bawahnya tuh lumpur. Udah bisa ngeliat tapi ya si abang udah dapat duluan. Kok dia lari-lari ya? Mana ya? Ini bukan sih. Bukan batu ternyata. Sungai Akejira dengan air yang sangat bersih dan substrat batuan berpasir menjadi habitat yang tepat bagi hewan ini. Saking belum terjamah banyak orang di sungai ini, banyak banget udangnya. Tadi kita udah ngeliat beberapa sampai yang mau diambil tuh kabur semua. Mengandalkan tombak ini dan kejelian mata, kita menunggu udang-udang yang terbawa arus menuju ke tepian sungai, baru langsung ditombak. Alat yang digunakan suku pedalaman ini memang masih terbatas. Hanya mengandalkan bahan yang dengan mudah didapat dan dibuat seperti sosoroka. Capitnya sampai putus satu. Saking kuatnya Om Boku nombaknya. Ini aman ya Om, jangan loncat ya. Oke. Keren ya. Masyarakat suku Tobelo Dalam tuh punya berbagai cara untuk memanfaatkan hasil alamnya. Salah satunya menombak udang ini. Tapi di sungai ini kalau lagi nggak keruh bisa juga untuk baju bi ikan. Tapi karena lagi berlumpur begini, kita tombak udang saja. Dapat juga. Wih, ini besar banget. Ini yang terbesar. Iya, kalau dilihat-lihat itu mirip banget sama udang galah tuh capitnya. Ini betina ya Om kayaknya. Ya, betina, ada telurnya juga nih. Udang galah biasa ditandai dengan capit yang berwarna kebiruan. Namun warna ini muncul tergantung dari jenis makanannya.
lihat dua, langsung dua-duanya saya dapatkan. Baru tahu tekniknya ternyata nombaknya itu nggak boleh lurus begini, melainkan miring, langsung bidik dengan tepat. Itu tipsnya, lumayan lah buat tambah-tambahan. Tangkapan pun satu persatu mulai terkumpul. Semakin kesini semakin besar-besar. Om, keren banget. Hebat. Om Boku ini diam-diam tapi jeli sekali. Setiap bidikan itu nggak ada yang meleset, dapetnya besar-besar lagi. Kayaknya mending saya merapat aja sama Om Boku biar dapat ya. Karena kejelian dan kerjasama yang baik, akhirnya tangkapan kami cukup untuk mengisi perut. Setelah ini kita bawa ke bivak, kita makan bersama-sama, kita santap bersama-sama. Sama singkongnya juga udah siap menunggu. Mari. Perut kami sudah mulai lapar, jadi udang-udangnya mau langsung dibakar aja. Tapi uniknya di sini kami menggunakan daun woka namanya sebagai pembungkus untuk pembakaran sekaligus menambah cita rasa. Bagi suku Tobelo Dalam, keberadaan daun woka sangat berperan dalam keseharian mereka. Benda tua. Kalau buat masak, daun woka lebih muda itu lebih sedap katanya. Tapi bisa juga untuk dijadikan atap bivak seperti ini. Bisa untuk pembungkus supaya tidak terkena basah. Karena ini kuat banget. Nanti sampai mengering semakin kuat. Untuk buat tempat tidur, alas di tanah juga bisa. Bahkan alas tidur. Banyak fungsinya ya. Karena belum mengenal cara mengolah gula maupun garam, kelompok pedalaman ini memasak tanpa menggunakan bumbu apapun. Memasaknya juga sama persis kalau Om Bokum sedang di rumah. Jadi di sini tuh minim bumbu. Cuman pakai daun seperti ini, daun woka untuk menambah rasa sedapnya. Lagian kalau semuanya diambil fresh pasti masih enak juga tanpa bumbu apapun. Jadi rasanya pun juga nggak berubah. Suasana terasa hangat saat kami berkumpul dan bertukar cerita. Belum lagi aroma sedap udang bakar mulai tercium. Urusan makan aja langsung kumpul semua ya. Iya, itulah Indonesia. Baru sebentar saja masakan sederhana kami sudah matang. Wih, terbakar. Tandanya matang. Kita kayak enakan bercanda sampai daun wokanya terbakar. Tapi udah matang kayak itu udangnya. Saya mau coba yang di dalam daun dong. Ibu udah mau coba. Boleh tidak? Selagi hangat, kami langsung menyerbu makanan yang didapat segar dari alam. Makanan memang bisa menyatukan semua orang. Walaupun beda bahasa, beda suku, kita bisa berkumpul di sini makan dengan nikmat sekali. Nah, kita coba udangnya. Iya Ibu. Bener enak banget nih di dalam daun woka. Enak. Ada wangi-wanginya, wangi daunnya. Beda sama yang dibakar biasa, itu cenderung gurih manis. Enak banget ini Om. Daun woka tidak hanya berfungsi sebagai pembungkus makanan, namun dapat juga dimanfaatkan sebagai wadah makanan. Bagi mereka menyantap hidangan bersama-sama sudah menjadi hal yang sangat mewah. Apalagi saya orang baru bisa diterima makan bersama seperti ini, tandanya saya sudah dianggap sahabat bahkan keluarga. Namun sayangnya waktu kami sedikit, jadi sebentar lagi saya harus berpamitan. Perjumpaan saya dengan salah satu sosok penjaga hutan atau Hongana Manyawa memang singkat. Namun banyak sekali pelajaran baru yang saya petik. Semakin membuka pemahaman saya akan kehidupan di dalam hutan. Ibu, terima kasih. Sampai bertemu lagi. Terima kasih umur panjang sama-sama. Mengunjungi suku Tobelo Dalam memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Dan inilah pentingnya untuk menjaga denyut jantung Pulau Halmahera. Tandanya kita juga peduli dengan alam dan seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.
hampir mirip dengan suku Tobelo Dalam, peran penjaga hutan sebelumnya saya temui di belahan pulau lain. Penghuni rimba terakhir di Kalimantan Utara ini dikenal sebagai suku Dayak Punan. Ekspedisi suku terdalam saya kali ini berada di Benau Sejauh, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Petualangan saya akan menarik sekali karena saya dan tim jejak petualang akan mengunjungi suku Punan Batu atau juga disebut suku rimba terakhir di Kalimantan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Suku Punan yang akan kami datangi merupakan suku yang selalu berpindah atau nomaden, sehingga keberadaannya cukup sulit untuk diketahui. Halo Datuk Karim, Ya, sehat bagaimana? Terima kasih. Halo, terima kasih sudah ditunggu, disambut. Datuk Karim ini beliau yang menghubungkan saya agar bisa datang ke sini. Halo, selamat datang. Terima kasih. Wah, saya dikasih, ini adalah kerajinan tangan dari sini namanya gaung. Kalau saya dikasih ini artinya saya sudah diterima. Punan Batu merupakan suku pemburu dan peramu terakhir. Tidak mengenal bercocok tanam dan kehidupannya sangat mengandalkan hasil dari alam. Setiap hari seluruh anggota keluarganya selalu mencari kebutuhan makanan di hutan. Nah, jadi di sini ada keunikan, jika ada salah satu kelompok yang masuk ke hutan, mereka akan memberi tanda bahwa di sana ada bahan makanan. Oh, jadi begini ya cara mereka berkomunikasi di hutan, tidak menyebut nama tapi hanya mengeluarkan suara-suara tertentu. Ipum, lagi cari apa nih, Pum? Ada buah. Buah kalima merupakan buah hutan khas Kalimantan yang cukup digemari suku Punan. Karena pohon kalima sudah lapuk dan membahayakan anggota suku Punan, ibu memutuskan untuk menebang pohonnya. Suaranya sudah terdengar seperti itu. Hati-hati, Pum. Ayo Dato sini. Nena, tetak. Oke. Ini dia buah kalima. Tapi ini tidak bisa dimakan langsung. Harus diolah dulu, nanti kita makan bersama-sama. Disebut Punan Batu karena awalnya hampir semua suku Punan tinggal di goa berbatu. Masuk sini, Ipum ya? Oh, masuknya di sini ternyata. Mulut goanya besar di sana, tapi karena mungkin medannya terlalu susah, kita masuk lewat sini. Goa dipilih karena dapat melindungi kelompok atau keluarga dari cuaca dan sebagai tempat istirahat. Wah, ternyata ini dalam goanya luas sekali. Sini ada Ipum sudah masak ya? Dalam satu goa terdapat beberapa keluarga atau kelompok. Sebagian besar laki-laki berburu dan mencari hasil hutan berhari-hari. Biasanya, kaum Hawa menyiapkan makanan dan memasak hasil pencarian di hutan untuk dinikmati seluruh anggota kelompok. Untuk mengolah buah kalima ini memang harus dibungkus dulu dengan daun khusus. Namanya daun apa ini, Ibu? Daun kumut. Daun kumut namanya. Jadi dimasukkan dalam ya.
Daun kumut lebih tahan api dan tidak mudah hangus. Cocok untuk dijadikan alat memasak. Sembari menunggu buah kalimanya matang, kita bakar juga ini umbinya. Kariting namanya, umbi kariting. Tak perlu waktu lama, umbi sudah siap dinikmati. Enak, ini tuh rasanya mirip singkong. Nah, ini hari sudah menjelang gelap, kami pun juga sudah lelah sekali. Setelah ini saya juga mau ikut beristirahat dengan suku Punan Batu di Goa. Mengungkap kehidupan suku pedalaman juga dilakukan tim ekspedisi jejak petualang di Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Saksikan selengkapnya besok pukul 13.30 waktu Indonesia Barat bersama Feby Hananto. Ikuti jejak saya, jejak petualang.